kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan judul tausiah kita yang singkat ini, yaitu panduan Islam tentang hidup bertetangga. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Kita pada hari ini dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Tiadalah betah orang berpuasa kalau dia tidak merasakan dan mendapatkan nikmatnya iman. Tiadalah bahagia orang yang diberi kesehatan jikalau kesehatan itu dianggapnya tidak sebagai nikmat. Tiadalah berarti kesempatan jika kesempatan itu tidak ia pergunakan sebaik-baiknya dengan hal-hal yang bermanfaat. Selanjutnya, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan selalu kita bersalawat, Nabi kita Muhammad memberikan pertolongannya dan syafaatnya di hari kiamat dan di hari kelak nantinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan judul tausiah kita yang singkat ini, yaitu panduan Islam tentang hidup bertetangga. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Salah satunya adalah tetangga. Tetangga adalah orang yang paling dekat dan orang yang paling pertama yang akan membantu kita di saat tertimpa musibah. Maka dalam Islam kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar berbuat baik kepada tetangga, menciptakan keharmonisan dengan tetangga, agar terciptanya kemaslahatan, keselamatan, baik dalam diri pribadi, dalam keluarga, dan juga dalam hidup bersama-sama di lingkungan masyarakat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah an Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyukrim dhaifahu.
rawahul Muslim dan Bukhari. Kaum muslimin dan muslimat, di dalam hadis ini ada 3 yang diberikan tuntunan oleh Rasulullah kepada kita, bagaimana kita berhidup bertetangga itu bisa nyaman, selamat, dan memberikan kemaslahatan. Yang pertama, ketika kita berkomunikasi dengan orang, maka kata Rasulullah, berkatalah yang baik. Jika kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, berkatalah yang baik. Kalau tidak ada kata yang baik, lebih baik kita diam agar tidak terjadi keburukan dari perkataan yang kita keluarkan. Kemudian yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka falyukrim jarahu, muliakanlah tetangga. Yang ketiga kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tamu. 3 hal ini perlu kita terapkan di kehidupan bersama masyarakat agar terciptanya keharmonisan dan kemaslahatan secara bersama. Namun dalam kehidupan yang semakin individualis ini, saat ini banyak tetangga yang tidak saling kenal mengenal. Banyak tetangga yang bermusuhan, tidak mau tegur sapa, yang sukanya hanya mengumbar aib orang, dan sukanya memvonis orang. Itu semua melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Wa bizil qurba wal yatama wal masakin. Wal jari zil qurba wal jari zil jumbi wal jaril jambi wal jari zil jambi wal jari zil qurb wal jaril jambi wasahibil jambi wa benis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. An-Nisa ayat 36. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita supaya kita menyembah kepada Allah, supaya kita tidak mensyirikatkan kepada Allah. Kemudian kita berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, kepada fakir, anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga dekat dan kepada tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil yang engkau pelihara, yang engkau miliki. Wa ma malakat aymanukum, ibnu sabil yang engkau miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kaum muslimin, muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah. Muslim yang bijak seharusnya tidak melakukan tindakan yang bisa mengganggu kenyamanan. Seperti halnya menyalakan radio dengan suara yang keras, menyalakan televisi dengan suara yang keras, membuang sampah, menyalakan kendaraan dengan suara yang keras. Itu mengganggu kenyamanan tetangga. Kaum muslimin, di dalam hadis Al-Bukhari, dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, juga Nabi memberikan peringatan, demi Allah tidak sempurna imannya. Demi Allah tidak sempurna imannya. Demi Allah tidak sempurna iman.
3 kali Nabi mengucapkan demikian. Lalu sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, adalah seseorang yang tetangganya terganggu karena kejahatannya. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin tinggi pula akhlak kepada orang lain, termasuk kepada tetangga. Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling baik, orang mukmin yang sempurna adalah orang mukmin yang paling baik pula akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian di akhir tausiah kita ini, mari sama-sama kita juga memperhatikan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, hak seseorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Yaitu yang pertama, bila kita bertemu berjumpa dengannya, ucapkanlah salam. Yang kedua, bila dia memanggilnya atau mengundangnya, maka kita penuhi panggilan dan undangannya. Yang ketiga, apabila kita diminta olehnya nasihat, maka berikanlah nasihat kepadanya. Bila ia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah ya arhamukallah, maka kita jawab bersinnya. Apabila dia sakit, maka jenguklah, tengoklah, lihatlah. Dan apabila ia meninggal dunia, maka antarkanlah jenazahnya. Itu adalah hak muslim kepada muslim yang lainnya. Jadi kaum muslimin, hak muslim adalah yang harus kita berikan kepadanya agar terjalin hubungan antara kita dengan tetangga. Begitulah panduan Islam tentang hidup bertetangga. Karena kita kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup tidak bisa sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita hidup bersama, ciptakanlah keharmonisan dan ciptakanlah kemaslahatan secara bersama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada yang lain. Demikian tausiah singkat pada hari ini. Semoga ibadah puasa di bulan Ramadan memberikan berkah dan ampunan kepada kita bersama. Dan semoga apa yang kita berikan hari ini dapat kita terapkan untuk kita sebagai hamba yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.